seperti Pak Ragi sudah bicara, saya mau mengulangi supaya bicara lebih jelas, lebih lengkap sampai pada akhir pembahasan kami di hari ini. Dan perlunya kita memahami kepentingan belajar mengenai Allah. Pertama-tama karena kita semua sudah ada rasa tahu, semua manusia di muka bumi di dalam hatinya ada satu rasa tahu tentang Tuhan, ya. Dan apalagi di zaman ini yang rasa religius, kita menjadi semakin religius, buat banyak orang merasa tidak perlu mengenal Allah atau menganggap itu satu tugas terlalu agamawi. Namun jelas-jelas bahwa semua manusia sedang dan mencari Tuhan dari justru aspek itu, bahwa mau tidak mau manusia pada hakikatnya orang yang religius. Ketika dia tidak menemukan sumber penyembahan yang benar, dia tetap mencari sesuatu untuk menempati, entah itu barang, manusia lain, atau berhala apapun, seperti yang kita bisa lihat di dalam perkataan Paulus ini kepada orang di Athena. Dia bicara, hai orang-orang Athena, aku mengamati bahwa dalam segala hal kamu sangat religius. Dan kemarin sempat kita membahasakan kata demonesteros, yang berarti takhayul, ya, orang yang percaya kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti sama sekali. Itu hanya anggapan pribadi manusia itu karena keterbatasan tertentu atau karena kebutuhannya menyembah. Kenapa? Kita diciptakan oleh Tuhan untuk punya hubungan pribadi dengan Dia, satu persekutuan dengan Tuhan. Kalau dosa menjauhkan kita dari Tuhan, muncullah yang namanya agama itu, ya, usaha manusiawi untuk mengembalikan diri kepada persekutuan dengan Tuhan. Namun kami tahu bahwa mustahil manusia mencapai kehadiran Tuhan atau kehadiran Tuhan kembali menurut usahanya sendiri. Oleh karena itu kita harus mempelajari mengenai Allah supaya kita mengetahui benar-benar sosok dan pribadi Tuhan yang benar menurut sumber yang benar. Dan apabila Tuhan sungguh ada, maka sungguh ada sumber yang bisa mengungkapkan ke kita apa yang Dia mau. Oleh karena itu kita perlu mengenal Allah yang benar, dan dengan demikian kita akan mengenal segala karakteristiknya, kekuasaannya, kehendaknya, rencananya, dan tidak akan tersesat di dalam tahayul kita sendiri pada saat kita mencari sumber atau pokok penyembahan kami, yaitu Tuhan yang benar. Dan iman kami akan lurus, kita akan memiliki persekutuan, bukan sekedar jimat atau sesuatu yang kita mencari pada saat kita butuhkan, namun kita akan ada bersama-sama dengan Dia setiap saat dan dijadikan atau ditransformasikan oleh Dia sendiri. Dan demikian kita akan menyembah Tuhan yang benar seperti saya sudah bilang. Dan ini tujuan unggul dan tujuan tertinggi dari pembahasan ini adalah Anda dan saya bisa menyembah Tuhan yang benar, dan otomatis kita beribadah kepada Tuhan yang benar. Di saat ini, di zaman kita yang ini, ada segala pola macam ibadah di berbagai macam denominasi, bahkan ada ibadah anak-anak, ibadah pemuda-pemudi, ibadah ibu-ibu, ibadah bapak-bapak. Dan kalau kita menyelidiki itu berdasarkan sumber, kita lihat bahwa yang sebenarnya ibadah itu hanya untuk satu, yaitu untuk Tuhan, walaupun diadakan oleh kelompok tertentu berdasarkan usia maupun jenis kelamin. Pada intinya ibadah itu akan sia-sia ketika fokusnya bukan Allah yang benar. Maka sekali lagi kita perlu pengetahuan akan Allah. Seperti di Yohanes 17
Ayat 3 bicara, inilah hidup sejati dan kekal, supaya orang mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Perlu saya mengatakan bahwa pengenalan akan Tuhan itu memang sesuatu yang kekal. Maka kami akan membahas di sini kemungkinan atau ketidakkemungkinan mengenal Allah, karakteristik pengetahuan Allah, dan prasyarat untuk pengetahuan akan Allah itu. 3 pokok pembahasan ini sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu, dan saya berharap hari ini kita bisa menuntaskan semua pembahasan ini, dan Anda bebas untuk buat pertanyaan Anda berdasarkan sharing yang kemarin maupun yang hari ini. Dan marilah kita berlangsung dalam pokok yang pertama, kemungkinan mengenal Allah. Ini kami akan membahas dalam 2 aspek, ketidakkemungkinan memahami Allah dan kemungkinan mengenal Allah. Ini 2 hal yang berbeda, namun ada di dalam pernyataan kemungkinan mengenal Allah. Kenapa? Karena untuk kita mengenal seseorang, kita perlu melewati tahap pengetahuan itu. Kita memahami sesuatu tentang orang itu, maka kita juga punya kemungkinan mengenal orang itu. Dan Alkitab menyatakan 2 fakta, meskipun itu tidak mutlak. Yang pertama adalah tidak mungkin manusia memahami Allah secara keseluruhan, secara total, karena itu kekal, ya. Di satu aspek sangat mungkin kita memahami Tuhan, karena salah satu bukti adalah Alkitab itu sendiri. Alkitab ditulis supaya kita memahami isi hati Tuhan dan bisa hidup menurut kerelaannya dan kehendaknya. Namun di aspek yang lain, pribadi Tuhan itu, oknum Tuhan itu, Allah itu, sangat tidak mungkin kita memahami secara keseluruhan, karena baru kita baca tadi, hidup yang kekal adalah mengenalnya. Jadi kita akan selama-lamanya mengenal pribadinya. Dan ada kemungkinan mengenal Tuhan. Kami punya di satu sisi ketidakkemungkinan memahami pribadi Tuhan, dan satu kemungkinan mengenal pribadi Tuhan. Walaupun dengan dua-duanya dengan satu keterbatasan tertentu. Dan kita mulai dengan ketidakkemungkinan manusia memahami Allah. Kita benar-benar buta pada saat ini sejak manusia jatuh di dalam dosa, sehingga kami tidak mampu memiliki satu pandangan yang jernih dan jelas mengenai Tuhan kita. Dan itulah yang membuat kita hidup di dalam satu paradoks, ya. Dan bagi yang tidak mengerti kata yang rumit ini, adalah satu pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Misalnya itu, bagaimana kita bisa memahami Tuhan dan sekaligus tidak bisa memahami Tuhan. Pada intinya, ketika kita bicara bahwa sangat tidak mungkin manusia memahami Tuhan, kita sedang bicara memahami oknumnya, kodratnya, pribadinya. Karena Tuhan lebih besar, lebih kompleks daripada kemampuan kita sesudah jatuh di dalam dosa. Maka kita perlu pertolongan Tuhan itu sendiri supaya kami memiliki kemampuan atau akal budi yang cukup untuk mengerti seluk-beluk pribadi Allah secara utuh dan sempurna. Oleh karena faktor itu, kami punya satu ketidakkemungkinan di saat ini untuk mengerti Tuhan sebenarnya seperti yang seharusnya, seperti Adam pada awal mulanya. Dan di dalam ketidakkemungkinan itu, ketika kita menganggap atau mengatakan bahwa itu tidak mungkin memahami Tuhan, itu berarti bahwa manusia sendiri tidak memiliki kemampuan tersebut. Bukan bahwa Tuhan tidak mau dipahami, sangat mau. Jelasnya dia memberikan kita satu Alkitab dengan banyak informasi tentang dia supaya kita memiliki persekutuan dengan dia. Namun karena faktor kodrat manusia yang berdosa,
itu membatasi manusia untuk memiliki mata hati yang jernih sehingga manusia mampu memiliki satu pemahaman yang utuh, yang sempurna. Maka di sisi lain ini muncul paradoksnya. Dua kenyataan yang sepertinya berlawanan namun sama-sama benar. Kita terbatas untuk mengenal Tuhan karena kodrat berdosa kita. Namun, ketika kita mengatakan bahwa mungkin bagi kita manusia memahami Tuhan, itu berarti bahwa Allah telah mempernyatakan kepada kita segala sesuatu yang masuk akal dan dapat dipahami oleh manusia sesuai takaran yang kita mampu memahami di saat ini. Dan saya sangat suka Markus pasal 4 ayat 33 kalau saya tidak salah, yang menyatakan bahwa Yesus mengajar segala sesuatu sesuai ukuran atau sesuai yang orang-orang itu bisa mengerti. Dan ini di mana dimungkinkan kita memahami kemauan Tuhan dan maksud Tuhan kepada kita dan firman-Nya secara keseluruhan ketika Dia sendiri yang mengkaruniakan pemahaman tersebut kepada kita. Kita akan melihat hal itu sangat jelas di Lukas pasal 24 ayat 44 ketika Yesus membuka pemahaman para rasul untuk mengerti segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab mengenainya. Atau ya secara jelas Anda bisa mengerti bahwa di sana bukan para rasul yang mampu menyelidiki firman sehingga mereka mengenal Yesus dengan utuh dan sempurna, tapi Yesus sendiri yang membuka pikiran mereka, mengaruniakan mereka Roh Kudus agar mereka bisa menerima firman, memahami firman, dan mengenal Kristus melalui firman tersebut. Sama hal Tuhan bawa kita kepada pengertian tersebut dan berikan kita satu jalan untuk bisa memahami hatinya. Namun Anda bisa mengamati, saya tidak akan membaca semua ayat ini, Anda bisa mengamati terkait ketidakkemungkinan manusia memahami Allah secara semata-mata atau secara jasmani di dalam ayat Ayub 11 pasal 11 ayat 7, Ayub pasal 40 ayat 2, Yesaya pasal 40 ayat 13 sampai 14, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, dan Mazmur 92 ayat 5. Itu ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Tuhan sehingga sukar untuk manusia memahami seluk-beluk pribadi Tuhan. Dan kemudian kita masuk di dalam satu kemungkinan mengenal Allah. Ingat bahwa jika Tuhan yang mengaruniakan segala sesuatu yang kita bisa memahami Dia, supaya kita mendekati, bahkan Alkitab pun ditulis supaya kita bisa memahami Dia, dan itu bukan usaha manusiawi, tapi karunia atau pewahyuan Tuhan itu sendiri sehingga dimungkinkan sesuatu yang tidak mungkin, yaitu memahami Tuhan. Sama hal kemungkinan mengenal Allah, kami bisa melihat sendiri bahwa di Roma pasal 1 ayat 19 bicara apa yang dapat diketahui tentang Allah sudah jelas bagi mereka karena Allah yang menunjukkannya kepada mereka. Lihat bahwa itu selalu satu gerakan yang bertolak dari pihak Tuhan. Kenapa? Manusia tidak mungkin bisa memulihkan dirinya sendiri sehingga kami bisa mencapai Tuhan. Oleh karena itu, agama pada intinya sia-sia, saudara-saudari. Dan mungkin Anda sedang berpikir, jadi bagaimana dengan agama Kristen? Kekristenan bukan satu agama ya, karena bukan berlahir dari usaha kami, namun dari Tuhan yang menjangkau kita. Maka kekristenan itu adalah satu kerajaan surga. Tuhan turun menjadi manusia untuk menjangkau dan mengasuhi, mengadopsi orang-orang yang bertakwa kepada Dia sebagai anak. Oleh karena itu, kami bisa simpulkan bahwa kekristenan itu satu keluarga besar dengan banyak anak yang serupa dan gambar dengan Tuhan Yesus.
beda dari agama. Agama dalam bahasa Latin itu relicare, di mana datang kata religius atau religi, yang berarti usaha manusia menjangkau Tuhan atau menghubungkan kembali dengan Tuhan. Namun dengan melanjutkan pembahasan kami ini, kemungkinan mengenal Tuhan, kemungkinan memahami Tuhan, kemungkinan kita diselamatkan, semua itu merupakan tindakan pertama-tama dari Tuhan kepada kami. Dan yang memungkinkan kita mengenal Tuhan sehingga kami menjadi manusia yang tidak bisa berdalil kalau kita bilang bahwa kita tidak mengenal Allah, karena Dia sudah menunjukkan segala-galanya, namun kita menolak pengetahuannya, maka Dia juga akan menolak semua manusia yang menolaknya. Dan karena kita percaya bahwa Allah benar-benar ada dan kita bisa buktikan itu melalui wahyunya yang luar biasa begitu, kami juga bisa memahami bahwa sangat mungkin Allah dikenal. Bagaimana caranya Allah bisa dikenal? Ada berbagai cara yang kami akan melihat lebih dalam nanti. Pertama-tama, salah satu cara itu bahwa Allah mau dikenal, oleh karena itu Dia mewahyukan atribut-atributnya kepada kita melalui alam semesta, melalui diri kita sendiri yang disebut hati nurani, ataupun tubuh kita pribadi. Kita bisa melihat bahwa ini bukan sesuatu yang diciptakan semata-mata atau dilakukan semata-mata, namun ada seorang Sang Pencipta yang menjadikan kami, karena kami tidak punya yang setara di dalam alam semesta, namun kami bisa menggelola segala-galanya seakan-akan kita punya kuasa menciptakan atau kuasa menguasai segala-galanya, dan itu tidak bisa datang dari diri kita sendiri, pasti datang dari luar kita, yaitu dari Tuhan sendiri. Maka ya, kemungkinan Tuhan dikenal pertama-tama ada di situ. Dia sudah menunjukkan jalan kepada dirinya sendiri melalui segala atribut yang Dia mempernyatakan di alam semesta, di surga, di diri kita sendiri. Kita akan melihat aspek-aspek itu lebih dalam di beberapa pembahasan kemudian. Namun ini di mana hidup atau berada paradoksnya, manusia terbatas pada saat ini karena dosa, seperti yang kita sudah bilang, manusia memiliki akal budi yang terbatas dan tidak mampu memiliki atau memahami atau mengenal Tuhan dengan sempurna, karena kejayaan Tuhan itu sendiri, kebesaran Tuhan itu sendiri bagi kemampuan kita manusia yang fana ini. Maka ketika kita mengatakan bahwa Allah dapat dikenal, itu berarti bahwa manusia dapat benar-benar mengetahui tentang Dia dengan jelas tanpa ragu, dan manusia dapat memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Dan sekaligus hal itu juga berarti bahwa belum tentu manusia akan memahami segala-galanya tentang Dia, tapi yang secukupnya untuk menyembahnya dengan benar, secukupnya untuk memiliki persekutuan dan maupun diselamatkan, sudah jelas bahwa Tuhan menyediakan pengetahuan tersebut dan menyediakan informasi secukupnya itu sehingga kita bisa mengenal Dia bukan hanya dari melihat, tapi kehadiran Dia bisa dirasakan sehingga kita bisa mempernyatakkan bahwa Allah ada dan Allah itu benar. Terkait kemungkinan manusia mengenal Allah dapat dilihat di ayat-ayat seperti di Yohanes 17 ayat 7. Kalau saudara-saudari mau catat, nanti kami sediakan semua ayat ini. Namun saya suka Mazmur 25 ayat 14 yang bisa meringkaskan bagian ini dengan bilang, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ini sangat luar biasa ayat ini. Kenapa? Pertama, mempernyatakan kemauan Tuhan untuk berpersekutuan dengan manusia. Dia bergaul karib.
kemudian bicara kemungkinan luar biasa atau satu pernyataan bahwa mungkin manusia mengenal Tuhan karena kami hanya takut akan sesuatu yang kita kenal. Tidak mungkin kita takut akan sesuatu yang kita tidak pernah mendengarkan. Kita bisa penasaran, tapi pada intinya kita tidak bisa takut akan sesuatu yang tidak pernah kita bisa melihat ataupun mendengarkan tentang dia. Kita perlu informasi tersebut supaya kita rasa takut di dalam arti ini, hormat, segan, menghargai, dan mengasihi Tuhan. Dan di sisi yang lain, ada satu tingkat pengenalan akan Tuhan yang dia berikan bagi orang tersebut adalah perjanjiannya yang diberitahukan kepada orang itu. Dan perjanjian ini adalah sumber keselamatan kita. Karena apapun yang Tuhan janji, dia pasti genapi. Dan dalam arti ini bukan perjanjian sembarangan, tapi satu persekutuan yang dilakukan seperti perjanjian Tuhan kepada Abraham, perjanjian Tuhan kepada Nuh, perjanjian Tuhan dengan Kristus sendiri bahwa dia akan bangkit kembali dan menerima nama atas segala nama. Dan sampai sini kita masuk di pokok pembahasan yang kedua. Kami melihat tadi bahwa ada satu ketidakkemungkinan kita mengerti segala-galanya tentang Tuhan, tapi mungkin kita memahami dia dan mengenal dia karena dia sendiri yang bergerak dan datang kepada kita untuk menunjukkan, mewahyukan diri kepada manusia sehingga manusia bisa dengan pikiran yang terbatas kita merasakan dan melihat kenyataan keberadaan Tuhan. Sekarang kita perlu mendeskripsikan karakteristik pengetahuan akan Allah ini. Seperti di Yeremia 29 ayat 13 katakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ada satu versi lain yang bicara apabila engkau mencari aku dengan segenap hati. Jadi ada satu kesungguhan untuk bisa mengerti Tuhan atau mengetahui Tuhan. Kami harus punya satu kesungguhan hati. Dan ini di mana banyak orang gagal karena mereka berharap Tuhan mempernyatakan diri kepada mereka, padahal mereka hanya mau semacam, biarkan saya tahu saja, tapi tidak punya kesungguhan hati untuk menjadi penyembah yang sejati di dalam roh dan kebenaran. Pengetahuan akan Tuhan dapat dideskripsikan dalam 4 aspek ini, berdasarkan sumber, isi, progres, dan tujuannya. Kami akan menjabarkan satu persatu dari hal ini, dan masing-masing punya anak-anaknya yang akan dibahasakan di sini. Misalnya, dari segi sumber, kami memiliki 4 sumber pengetahuan. Yang pertama-tama itu Allah sendiri, yang kedua itu hati nurani manusia, yang ketiga itu alam semesta, yang keempat yang paling sempurna dan sejati di bawah Tuhan adalah Alkitab itu sendiri. Allah adalah sumber pengetahuan mutlak dan sumber kebenaran mutlak karena Allah itu benar. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia adalah asal mula segala-galanya. Maka jika seperti dikatakan di bilangan bahwa Tuhan bukan manusia untuk berdusta, dan apapun yang dia menyatakan sumbernya adalah dirinya sendiri karena dia adalah asal mulanya, akhir dan awal dari segala-galanya. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu tidak ada sumber lebih baik untuk mengenal Tuhan daripada dirinya. Dan seperti di Yakobus bicara, Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hikmat di sini juga bisa diterjemahkan sebagai pengetahuan, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ini yang menarik sekali. Di sini tinggal kemungkinan terbesar kita mengenal Tuhan itu karena dia bisa memberikan pemahaman itu kepada kita,
Dia bisa membantu kita sendiri, memampukan kita mengerti Dia. Itu sangat luar biasa. Jika ada seseorang yang masih ragu, masih bingung tentang kehadiran Tuhan, salah satu cara untuk Anda melepaskan segala keraguan itu datang kepada Tuhan dan meminta dirinya untuk memberikan kemampuan untuk kita percaya dan memahaminya, mengenalnya. Itu sumber utama dan pertama dan sumber asli, itu Tuhan sendiri. Itu sama seperti jika saudara-saudari yang hadir di sini mau mengenal saya pribadi, si pembicara ini, dan Anda hanya mendengarkan tentang Pak Manuel ini, tapi tidak pernah kunjungi saya di rumah, tidak pernah duduk nongkrong sama saya, dan mengetahui gerak-gerik saya, tentu saja pemahaman Anda akan hanya berat sebelah. Anda hanya akan paham separuh dari kenyataan. Tapi kalau Anda hidup bersama saya, Anda akan memiliki pengetahuan yang benar dari sumber yang benar. Jadi kalau orang bilang, oh ternyata Pak Manuel ini ganteng sekali, Anda tidak begitu tertipu karena Anda sudah hidup bersama saya dan lihat wajahnya asli tanpa filter kamera yang canggih ini, dan akan lihat, oh ternyata tidak sebegitu gantengnya, tapi saya kenal orangnya, akrab sekali, dan seterusnya. Dan siapa tahu di mata saudara-saudari ganteng juga ya. Dan sumber yang kedua akan pengetahuan akan Allah adalah hati nurani manusia. Ada satu ayat di Pengkhotbah pasal 3 yang katakan bahwa Tuhan taruh kekekalan di dalam hati kita. Dan apa itu kalau bukan kerinduan, kehausan akan Tuhan itu sendiri, saudara-saudari. Hati nurani kami, seperti kata di Roma 21, pasal 1 ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, lihat bagaimana menarik pernyataan ini, mereka tidak memuliakan Allah, memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucapkan syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka, hati nurani mereka, akal budi mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kenapa pikiran mereka menjadi gelap dan hati mereka yang sebenarnya mengacu ke hal yang sama menjadi bodoh dan gelap? Karena mereka menyangkal pengenalan akan Tuhan yang sudah jelas-jelas dipernyatakan kepada mereka. Itu yang membuat manusia semakin gelap hati dan punya akal budi yang tumpul dan menolak Tuhan. Padahal hati nurani sendiri diberikan kepada kita sebagai tali pusar yang menghubungkan kita kepada Tuhan. Dan di Roma pasal 1 ayat 28 bilang, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ketika kita bicara tentang hati nurani di sini, Bapak Ibu, kita tidak bicara hanya tentang akal buah pikiran sendiri, namun kita sedang bicara mengenai persepsi apapun yang dihasilkan oleh akal budi manusia, hati nurani manusia, persepsi religius, persepsi pengetahuan, dan apapun yang kita miliki, sehingga kami harus hati-hati. Pengalaman-pengalaman yang kita rasakan atau alami berdasarkan hati nurani kita bisa saja menipu kita dan membawa kita jauh daripada Tuhan. Biasanya muncul banyak jenis agama dan pernyataan religiositas berdasarkan apa yang dirasakan. Itu sungguh-sungguh bahaya. Segala macam pikiran kita, segala macam perasaan kita yang termasuk di hati nurani itu perlu dialihkan berdasarkan sumber wahyu yang telah tertulis dari Tuhan, yaitu Alkitab. Bahkan pola ibadah pun di mana kita merasakan kehadiran Tuhan tersebut harus kita kembalikan mata kita kepada sumber Alkitabiah dan mempertanyakan apakah apa yang saya sedang alami ini benar-benar berasal dari pernyataan Tuhan kepadaku, atau ini hanya akal budi saya, hati nurani saya yang sudah gelap, yang sedang menciptakan pengalaman tersebut. Dan di Roma 2
ayat 15 bicara, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ini yang membuat manusia-manusia yang tidak mengenal Allah menjadi layak dihukum. Karena di dalam hati kita sudah ada segala sesuatu yang kita perlu ketahui mengenai baik yang benar menurut Tuhan. Sehingga ketika kita mau minum, di dalam hati kita ada sesuatu yang menuduh kita bahwa kita sedang berdosa. Kita mau makan, ada sesuatu juga di dalam diri kita, yaitu hati nurani kita yang mulai menunjukkan kamu sudah obesitas. Kenapa kamu sedang makan lagi? Ayo puasa, ayo menurunkan berat badan. Dan segala macam hal yang tidak senonoh, yang tidak pantas, bahkan masyarakat kita pun tahu bahwa itu tidak layak dilakukan, dan kita tahu bahwa kita sedang berdosa terhadap Tuhan dan manusia lain. Dan ketika kita menolak mendengarkan penuduhan hati nurani itu, kita menjadi dia tumpul, maka Tuhan tidak bisa lagi mengembalikan kita tahu memperkenalkan diri kepada kita melalui sumber pengenalan tersebut, karena gampang untuk kita menguasai dan merusakkan dan menodai hal tersebut dengan dosa yang kita lebih mengasihi daripada Tuhan. Maka hati-hati Bapak Ibu dengan pengalaman-pengalaman Anda yang berasal dari akal budi, dari perasaan, dari hati nurani Anda yang sudah tercemar dengan dosa. Ada kemungkinan besar Anda akan menyangkal sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan, untuk sesuatu yang Anda merasa lebih enak, lebih tenang, lebih jelas di dalam hati nurani Anda. Namun firman tidak ditulis untuk jadikan Anda nyaman, tapi aman. Kenapa? Karena dia mau menyempurnakan Anda sehingga Anda dapat diselamatkan menjadi salah satu anak Allah di hidup yang kekal kelak. Dan itu adalah satu proses yang tidak mudah dilewati. Maka belum tentu apa yang firman katakan akan nyaman bagi Anda, tapi tentu saja akan menyelamatkan Anda. Dan pola ibadah, pola pikir kita harus disucikan, dicuci oleh firman Tuhan itu sendiri. Sehingga hati nurani kita bisa menjadi salah satu tanda yang membawa kita selalu kepada persekutuan sejati dengan Tuhan. Dan sumber yang ketiga ini akan pengetahuan akan Tuhan. Tentang pengetahuan akan Tuhan adalah alam semesta sendiri. Seperti katakan di Mazmur 19 ayat 1, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakralawa menyatakan perbuatannya. Kemudian di Roma pasal 1 ayat 19 dan 29 mengatakan, sebab apa yang dapat diketahui tentang Allah sudah jelas bagi mereka, karena Allah telah menunjukkannya kepada mereka sejak penciptaan dunia. Sifat-sifat Allah yang tidak dapat dilihat, yaitu kuasanya yang kekal dan sifat keilahiannya telah terlihat jelas untuk dipahami melalui hal-hal yang Dia ciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Wow, ini sangat jelas. Kenapa mungkin kita memahami Tuhan? Kenapa mungkin kita mengenal Tuhan? Karena Dia mau dikenal. Oleh karena itu, ciptaan Dia menunjukkan dirinya sendiri. Bukan Dia, tapi mengacu kepada Dia. Segala-galanya yang ada di bumi, termasuk kita, menunjukkan Tuhan. Ini dia. Tapi segala-galanya yang diciptakan Tuhan, bukan Tuhan. Jangan tertipu, jangan sampai Anda menyembah ciptaannya dengan pikiran bahwa Anda sedang menyembah Tuhan itu sendiri. Dan itu adalah berhala. Jangan ganti yang asli untuk yang palsu. Di Roma pasal 28 ayat 22 mengatakan bahwa sebab kita tahu bahwa seluruh ciptaan sama-sama menggeluh dalam kesakitan bersalin sampai sekarang ini. Kenapa ini Bapak Ibu? Ciptaan ketika kita berdosa, segala ciptaan Tuhan turut dikuasai oleh dosa tersebut. Maka seperti hati nurani kita saat ini tercemar oleh dosa,
alam semesta pun tercemar oleh dosa karena kita, dan oleh karena itu sekarang tidak lagi kita melihat ke alam semesta dan dapat mengenal Tuhan karena sifat-sifat Tuhan sudah di mata kita tidak jelas oleh alam semesta. Itu kenapa di dalam satu suku pribumi dimanapun mereka sangat takut akan badai. Ketika ada satu pohon yang besar, mereka menjadikan pohon tersebut Tuhan, karena mereka mulai lihat kebesaran, kejayaan ciptaan itu, dan daripada mereka mengagumi dan pikirkan bahwa ada sang pencipta akan hal itu, mereka mulai menyembah hal itu sebagai pencipta, karena faktor dosa yang sudah memiliki satu pemicu atau satu dorongan di dalam kodrat kita untuk menjadi penyembah berhala yang memalsukan pandangan kita sehingga kita melihat penciptaan Tuhan dan tidak mampu melihat Tuhan, maka kita gagal fokus dan menjadi penyembah berhala, dan berhala tersebut bisa beragam-ragam, dan sumber yang terlengkap dan sempurna Bapak Ibu adalah Alkitab. Karena karena faktor dosa, hati nurani kita gagal, maka kita jauhkan diri dari Tuhan. Oleh karena itu kita tidak mampu lagi melihat Tuhan seperti seharusnya. Dan alam semesta turut tertaklum di bawah dosa karena kita. Dan kita pribadi menjadi manusia yang merosot. Oleh karena itu, satu-satunya sumber yang tidak pernah fana, tidak pernah merosot, dan tidak pernah bisa gagal, itu firman Tuhan yang disebut Alkitab, wahyu Allah yang dibukukan. Seperti di Mazmur 19 ayat 8 bicara, ajaran Tuhan itu baik, menggembirakan hati, perintah Tuhan itu murni, menerangi mata. Itu perbedaan dari semua yang lain yang menjadi pasif terhadap keadaan kita. Alkitab tidak menjadi pasif terhadap keadaan kita. Justru sebaliknya, dia menerangi kita, dia menggait kita, dia membimbing kita, dia menyempurnakan kita, dia menyempurnakan pikiran kita, dan membawa kita kembali kepada Tuhan. Seperti di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 mengatakan bahwa semua kitab suci, dan di sini semua kitab suci bukan kitab agama-agama lain, tapi maksudnya semua kitab di dalam Alkitab itu yang dinapasi oleh Allah, sebenarnya di bahasa asli bilang dinapasi oleh Tuhan, sehingga seperti yang di ayat sedang katakan, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Perhatikan bahwa bukan seorang pendeta, bukan seorang teolog yang akan membuat itu bagi saudara, bagi saya, tapi firman Tuhan yang dia sendiri telah bernafas, telah mengilhamkan, dia keluarkan dari mulutnya, tercatat dan ditinggalkan bagi kami, supaya kami demikian menjadi sempurna. Kata diperlengkapi di bawah sini berarti sempurna. Kami akan disempurnakan oleh firman itu sendiri. Maka firman adalah sumber yang benar yang membawa kita kepada hubungan dan persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita tidak menjadi penyembah berhala dan memiliki pemahaman perspektif agamawi yang benar. Agama yang salah adalah kita berusaha untuk menjangkau Tuhan dan tidak pernah bisa karena kita berdosa, dan setiap manusia telah menyeleweng dan terpisah, kehilangan kemuliaan Allah. Namun agama yang sejati adalah ketika Tuhan sendiri campur tangan, dia turun, dia mewahyukan diri, dia mencatat wahyunya, dia tinggalkan bukunya sebagai pedoman bagaimana buku ini akan menyempurnakan kita, akan mengembalikan kita melalui cuci yang murni dari firman ini, pencucian yang murni dari firman ini, membawa kita kembali menjadi satu dengan dia sebagai anak-anak yang terkasih, dan kita memiliki agama yang benar. Jika Anda memiliki sumber yang salah, tentu saja Anda akan memiliki agama yang salah pun. Dan jika Anda tidak begitu
memahami sumber yang Anda sedang menggunakan sebagai sumber penyembahan dan pengenalan akan Tuhan, kemungkinan besar Anda sedang tertipu dan hidup dalam tipuan yang tidak membawa kepada keselamatan yang kekal. Dari hal itu, ada juga kita perlu melihat pengetahuan, karakteristik pengetahuan akan Tuhan dari segi isinya, Bapak Ibu. Sama seperti Anda sudah tahu, di Indonesia kita memiliki 6 agama dan setiap manusia di Indonesia punya hak dan kewajiban memiliki agama yang dikehendakinya. Namun dari isinya kami akan mengetahui Tuhan yang mana mereka mengacu. Misalnya pada umumnya ketika saya bicara sama teman-teman saya yang beragama Muslim dan kami bertanya kalau dia bisa memiliki satu persekutuan dengan Tuhan, dia rasa itu mustahil karena bagi mereka Tuhan itu sangat jauh, dan kami bisa melihat hal itu bukan sebagai hanya satu bentuk kesucian, tapi dalam proses doa pun ketika mereka mencuci diri buat semua persiapan itu karena merasa jika datang di hadapan Tuhan dengan kotoran apapun, Tuhan bisa membinasakan orang itu atau tidak menerima syarat orang itu. Pada intinya, kita sebagai manusia sudah kotor, sudah najis oleh dosa. Dan kalau bukan Tuhan yang mengubah kita, kita tidak bisa. Dengan bahkan mencuci diri dengan pemutih baju pun tidak akan menjadi kita layak hadapi Tuhan. Namun satu-satunya hal yang menyucikan kita adalah darah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Dan dari segi isi pengetahuan tersebut, kami memiliki 2 hal. Kami memiliki pengetahuan akan Tuhan faktual dan personal. Apa itu pengetahuan akan Tuhan yang faktual? Adalah pengetahuan yang kita bisa pelajari, mendengar, seperti Ayub bilang, aku sudah mendengar kabar tentang engkau. Itu pengetahuan faktual, fakta-fakta tentang Tuhan di dalam sejarah. Salah satu fakta bagaimana Tuhan memerdekakan orang Israel dari perbudakan di Mesir, bagaimana Tuhan menciptakan manusia, tujuan Tuhan ciptakan manusia, segala seluk-beluk kodrat Tuhan yang tercatat di dalam firman, itu pengetahuan faktual. Namun ada pengetahuan personal. Apa artinya itu? Saya pribadi mengenal pribadi Tuhan. Saya pribadi menemukan pribadi Tuhan. Dan aku bisa bicara seperti Ayub ini. Tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Ini semua seperti saya bisa bilang bahwa saya punya pengenalan faktual terkait Presiden Brasil, Presiden Indonesia, Presiden Amerika Serikat. Saya tahu informasi mengenai mereka, tapi saya tidak pernah duduk makan bersama mereka. Dan Bapak Ibu, Tuhan mau makan bersama Anda. Tuhan mau duduk di meja bersama Anda dan tukar pikiran dan mau Anda melihat Dia. Jangan berpikir bahwa Tuhan kita tidak mau memiliki satu pergaulan karib dengan Anda. Dia mau melihat Anda dan Anda melihat Dia seperti Musa melihat Tuhan bertatap muka. Jelasnya bahwa di Mazmur 34 ayat 8 bicara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. 2 hal, kecap di sini sedang berarti di bahasa aslinya mencicipi seperti kita merasakan satu makanan. Ketika Anda menggigit kue coklat itu dan Anda rasakan, wow ini sangat enak. Itu yang Tuhan mau Anda rasakannya. Bagaimana Tuhan mau Anda rasakannya? Satu pengalaman di mana Anda tidak pernah bisa lupakan itu. Karena Anda telah merasakan dengan benar-benar. Dan yang kedua, Anda perlu ada di dalam kehadiran Tuhan sehingga Anda bisa berlindung. Itu seperti satu rumah yang Anda sembunyikan supaya tidak kena hujan. Jika tidak ada rumah tersebut, sia-sialah Anda lari ke sana sini, akan tetap kena hujan. Namun Tuhan mau supaya kita ternaungi di bawah perlindungannya karena Dia nyata, Dia satu pribadi, dan Dia mau supaya Anda mengenalnya sampai Anda memiliki hubungan yang sangat erat tersebut sehingga Dia menjadi perisai Anda.
Dan itu sesuatu yang personal. Itu seperti dulu ketika teman-teman saya cari masalah dan saya memasang badan untuk membela mereka karena kita teman. Sama hal itu dengan Tuhan. Anda berdosa, tapi dia pasang badan dan mati di kayu salib supaya Anda memiliki perlindungannya dan hubungan pribadi dengan dia yang tidak pernah terpikirkan. Oleh karena itu, Alkitab pun ditulis seperti di Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 bicara apa yang telah kami lihat, pengetahuan faktual. Yang kami telah dengar, pengetahuan faktual, Yang lihat itu pengetahuan personal. Kami beritakan kepada kamu juga. Untuk apa? Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dia sedang mengajak kita untuk memiliki persekutuan dengan mereka sebagai Rasul Tuhan. Dan dengan demikian kami memiliki persekutuan dengan Bapa dan Yesus Kristus. Dengan kata lain, mereka punya persekutuan pribadi dengan Tuhan dan mau meneruskan persekutuan tersebut kepada kami supaya kami mengalami Tuhan dan bukan hanya mendengar dia tapi melihat dia. Dan yang menarik bagi saya di sini adalah bahwa dia mulai dengan bicara kami lihat dan yang kami telah dengar. Justru bagi saya seharusnya sebaliknya ya. Saya dengar, kemudian saya lihat, tapi dia lihat dulu. Dan itu proses yang Tuhan mau mengajak saudara-saudari merasakan dan mengalami satu pemahaman pengenalan akan Tuhan yang benar-benar personal. Orang yang belum pernah mengenal Tuhan secara pribadi belum bisa disebut muridnya, belum bisa mengerti seluk-beluk pribadi Tuhan. Dan sangat mungkin kenapa? Karena dia sendiri yang membuka jalan dan mau supaya Anda memiliki persekutuan yang karib dengannya. Yang ketiga, Bapak Ibu, jika Anda membaca di Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4, Anda akan melihat bahwa Tuhan berbicara kepada manusia dengan banyak cara sampai di puncak pengwahyuannya di mana Kristus Allah itu sendiri menjadi pernyataan kemuliaan Tuhan bagi semua manusia. Itu yang kita sebutkan sebagai progresif, Bapak Ibu. Progresif itu sesuatu yang punya proses, makanya saya taruh foto di sini satu langkah seseorang yang sedang berjalan, karena itu satu perjalanan di dalam sejarah manusia. Tuhan mempernyatakan diri sesuai kemampuan yang mereka miliki untuk mengertinya. Misalnya, ketika Tuhan muncul kepada Abraham, dia mempernyatakan diri secukupnya yang Abraham bisa percaya. Namun ketika dia mempernyatakan diri kepada bangsa Israel, dia sendiri bicara, dulu kepada nenek moyang, saya tidak pernah menunjukkan sifat saya yang aslinya seperti ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena proses perlu dilalui sehingga kita matang dewasa untuk mengalami Tuhan. Dan ini satu hal yang kami saat ini bisa memiliki dalam sekejap. Kenapa? Karena kita punya firman. Semakin Anda mengenal firman, Anda akan memiliki pemahaman lengkap akan Tuhan, terutama perjanjian baru. Dan itu juga kenapa kami punya dua perjanjian, karena di perjanjian lama mengacu kepada kejadian di perjanjian baru. Dan perjanjian baru menyatakan kegenapan akan satu janji yang telah dijanjikan Tuhan, dan sekarang kita memiliki rencana tersebut yang lengkap sehingga kita bisa yakin dan percaya bahwa firman itu benar dan melaluinya kita dikembalikan kepada Tuhan menjadi anak angkatnya. Itu berdasarkan sejarah, berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan kebijakan Tuhan untuk mengetahui keadaan dan kemampuan manusia untuk mengenalnya, maka Tuhan mewahyukan diri secara progresif, pelan-pelan. Kalau dia secara langsung menyatakan diri, mungkin kita bicara seperti orang Israel yang melihat di atas gunungnya, janganlah biarkan Tuhan mempernyatakan lagi dirinya lagi bagi kami, karena kita berdosa. Sama hal Petrus ketika melihat Yesus membuatnya memancing yang begitu banyak, dia berlutut dan bicara, jauhkanlah dirimu dari aku karena aku berdosa. Itu pasti satu kenyataan yang kami langsung akan menangkap.
Namun karena Tuhan tidak mau menakutkan kita, namun menyelamatkan kita, dia mewahyukan diri sendiri dengan progres supaya kita pribadi dikembangkan dan semakin melekat pada dia. Yang keempat, tujuan pengenalan akan Tuhan itu adalah supaya pertama-tama kita memiliki hidup yang kekal, Bapak Ibu, dan di samping itu supaya kita memiliki pertumbuhan di dalam iman Kristen. Kenapa di dalam iman Kristen? Karena hanya iman Kristen atau iman di dalam Yesus dan yang kita panggil sebagai Kristianisme atau agama Kristen adalah satu agama yang sejati yang Tuhan tinggalkan bagi manusia. Mengikuti Yesus, makanya kita bilang agama Kristen. Kita mengikuti Yesus, kita ada di bawah perlindungan Yesus, kita percaya kepada karya Kristus Yesus dan melaluinya kita diberikan kuasa menjadi anak Allah. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya kekristenan bukan agama tapi satu keluarga besar yang dijangkau oleh Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu kami yakin dan percaya bahwa satu-satunya solusi bagi dunia adalah semua orang menjadi pemeluk iman kepada Kristus dan tujuan perkenalan akan Tuhan atau pengetahuan akan Tuhan adalah supaya kita mengenal iman kepada Yesus itu sendiri, mengenal doktrin yang benar, dan untuk kita memiliki gaya hidup yang memuliakan Allah berdasarkan teladan Kristus. Dan yang ketiga, supaya kita mengingat akan penghakiman pada hari kiamat. Jangan pikir bahwa pengenalan akan Tuhan itu hanya untuk enak-enak saja, tapi juga untuk mempernyatakan bertobatlah karena kerajaan di surga sudah dekat. Setiap orang yang menerimanya akan diselamatkan. Orang yang menolak dia akan menolak orang itu tersebut di hadapan Bapa. Jadi Anda harus tahu bahwa Anda perlu mengenal Tuhan, karena tanpa mengenal Tuhan, Anda sudah ada di bawah penghakiman. Jika Anda mengenal Tuhan, Anda bisa beribadah kepada Dia dengan benar, Anda bisa menyembah Dia dengan benar, Anda bisa hidup menurut kemauannya, bukan menurut kemauan diri sendiri. Dan yang kedua, supaya di puncak segala-galanya, pengenalan akan Tuhan menciptakan penyembah yang sejati di dalam roh dan kebenaran. Dan penyembah-penyembah tersebut adalah hasil dari mengenal Tuhan. Seperti Ayub, semakin dia menderita, dia pikir dia mengenal Tuhan, tapi ketika dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dia memuliakan Tuhan atas segala ketidakberuntungan dia, dan dia memuliakan Tuhan dengan segenap hati walaupun keadaan dia tidak memungkinkan dia menjadi seorang penyembah. Seperti Kristus sendiri yang tetap percaya dan berpegang kepada janji Tuhan ketika dia masih di kayu salib, karena dia mengenal Tuhan dan dia bisa percaya kepada kesetiaan Tuhan walaupun dia sedang ada di saat kematiannya. Itu penyembah yang sejati. Kami menyembah Tuhan bukan karena keadaan kita baik. Kita menyembah Tuhan karena Dia baik. Kita mengenal pribadinya, kita mengenal sosoknya, kita mengenal karakternya, kita mengenal rencananya, dan itu berikan kita keyakinan bahwa Dia layak dipuji dan disembah. Sedemikian Bapak Ibu. Yang aspek ketiga dari pengenalan akan Tuhan adalah syarat atau prasyarat untuk kita memiliki pengetahuan akan Tuhan. Kita harus memiliki beberapa prinsip untuk kita mengerti pengetahuan yang Tuhan sedang mewahyukan bagi kami. Dan tentang hal ini saya akan meneruskan bagi Bapak Ibu satu video yang namanya adalah Allah yang berbicara. Karena mustahil kita mengenal satu sama lain kalau bukan melalui tuturan. Jika Anda baca firman selama pasal-pasal pertama, yang satu-satunya pembicara di sana itu Tuhan sendiri. Dan tentu saja Tuhan sedang ciptakan komunikasi di situ, dan dia meneruskan komunikasi tersebut kepada manusia. Di dalam hal itu,
Tuhan menyatakan diri sejak dari awalnya, bahkan dengan cara berbicara, dia sedang menyatakan diri. Dalam penciptaannya, dia menyatakan diri. Dalam segala-galanya yang kami mampu lihat dan mendengar, Tuhan menggunakan hal tersebut untuk berkomunikasi dengan manusia. Sama seperti Adam dan Hawa di awalnya, belajar berbicara dari Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Dia ciptakan bahasa untuk memuliakan dia. Ketika tiba di Menara Babel, di situ firman bicara bahwa Tuhan menggacaukan atau membingungkan bahasa-bahasa, tapi tidak bicara bahwa bahasa-bahasa itu kutuk. Kenapa kami bisa menarik kesimpulan tersebut? Karena di rencana Tuhan ada segala suku, bangsa, dan bahasa untuk menyembahnya sesuai kitab Wahyu pasal 9 ayat 5, pasal 7 ayat 13 juga kami bisa melihat bahwa Tuhan mau disembah oleh setiap suku, bangsa, dan bahasa. Tidak mungkin Tuhan mau disembah dengan sesuatu yang terkutuk. Maka dia punya rencana menciptakan segala bahasa itu supaya melalui hal itu dia menunjukkan kemuliaannya yang beragam-ragam bisa dipernyatakan kepada manusia. Dan saya pribadi rasa sangat indah bagaimana Tuhan bisa mewahyukan diri berdasarkan keterbatasan bahasa kita masing-masing. Dan bahasa kita mempernyatakan bagaimana kita melihat dunia ini. Dan melalui persepsi dunia ini dan cara kita mengatakan dunia ini, Tuhan mempernyatakan dirinya dan bisa berkomunikasikan kami di dalam keterbatasan kami sendiri. Itu Allah yang berbicara. Dari dia keluar tuturan pertama, dan kepada dia seharusnya setiap tuturan di muka bumi mengeluarkan kemuliaan bagi Tuhan. Allah menciptakan manusia menurut citranya, dan jelas-jelas bahwa cara Tuhan mengkomunikasikan dirinya dengan lebih baik adalah dengan membuat manusia mengamati manusia itu sendiri. Dengan melihat saudara-saudari di sini, saya bisa yakin dan percaya bahwa Tuhan ada. Karena di dalam keberagaman suku dan ras kami tetap satu ras sebenarnya, manusia. Tidak ada yang membedakan Anda dan saya. Walaupun kita dari etnisitas yang berbeda, dari suku yang berbeda, punya bahasa berbeda, namun kita tergolong di dalam satu ras, yaitu ras manusiawi. Kita manusia, kita bersama-sama memiliki satu darah. Kami bisa dibilang bersaudara benar-benar walaupun kita berbangsa berbeda, karena kami merefleksikan citra Tuhan. Dan akan saya bahasakan ini lebih dalam di aspek yang lain ketika kita membahasakan tentang manusia, bagaimana manusia bisa menjadi salah satu cara untuk kita mengagumi dan mengenal Tuhan itu sendiri. Dan lebih daripada itu, kalau hanya manusia sendiri tidak begitu berguna karena kami sudah menyeleweng. Namun karena Tuhan berikan kepada kita rohnya, maka kita mampu mengenalnya melalui sumber yang tertulisnya, yaitu Alkitab. Tanpa Roh Kudus, tidak ada satu manusia pun yang mengerti wahyu Allah yang telah dibukukan. Buktinya itu Tuhan Yesus berjalan bersama para rasul, mengajar mereka selama 3 tahun, tapi mereka tidak mengerti apa yang Tuhan katakan. Ketika Tuhan memberikan mereka Roh Kudus, baru mata mereka bisa terbuka dan melihat segala hal yang dibicarakan di dalam Alkitab mengenai kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Sama hal itu terjadi dengan kita. Seperti Roh Allah yang diberikan kepada Adam di awal mula mengikatnya dengan Tuhan, sama hal kita di saat ini, tanpa Roh Kudus tidak mampu kembali kepadanya. Kami akan hanya menjadi debu dan manusia yang merosot dan fana. Namun dengan Roh Allah kita semakin ditingkatkan, disempurnakan dengan jaminan keselamatan sampai kesudahannya. Dan